50% minta Jokowi mundur. Tapi untunglah itu polling dari Twitter Tengku Zul. Gawat, gawat. Ternyata 50% responden menginginkan Jokowi mundur. Ini terkait polling yang meminta tanggapan netizen mengenai penyelesaian persoalan Indonesia. Apakah melakukan reshuffle menteri atau pergantian presiden? Tapi jangan takut, karena polling ini dibikin oleh Ustadz Segala Urusan. Hahaha, nanti saya jelaskan. Begini pertanyaan pollingnya. Mari kita buat polling. Apakah menyelesaikan persoalan NKRI tuntas dengan reshuffle menteri atau dengan presiden mundur? Monggo, tulis Tengku Zul di akun Twitternya. Ada 16.959 suara yang masuk ke polling tersebut hingga tulisan ini ditulis. Hasilnya, 50% atau setengahnya meminta presiden mundur. Sisanya 41% suara memilih presiden dan menterinya yang harus mundur, dan 9% sisanya meminta dilakukan reshuffle menteri. Sementara itu, Tengku Zul juga mengatakan ancaman reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi tak akan banyak berpengaruh karena sudah diibarat kanker stadium 4. Sudah sulit ditolong, tapi dia tetap berdoa minimal tidak semakin nyungsep lah. Hahaha. Ternyata Tengku Zul ini pinter ngelawak juga. Namanya aja tokoh segala urusan. Urusan politik diributin, urusan ekonomi dipersoalkan, urusan sosial juga ikut campur, urusan agama apalagi, urusan militer kayak rudal pun diributkan. Gak sekalian bahas masalah olahraga, kuliner, gaming, fashion, film, musik, drama, biar komplit portofolionya. Hari gini masih percaya dengan hasil polling? Bodoh banget lah. Polling kok di akun sendiri? Ya pasti bakal sesuai dengan keinginan Bapak Tengku Zul ini. Ya kalau buat hibur sebagian orang sih bisalah. Dalam ilmu statistik, pengambilan sampel responden dari follower sosial media milik sendiri sangatlah tidak bisa dipercaya kredibilitasnya. Itu pun hasilnya lucu. Ada 9% yang memilih reshuffle. Kalau dalam istilah cocok logi, polling ini adalah bentuk dari keinginan untuk menghibur diri sendiri dengan ilusi yang konyol. Ibarat meminta pengakuan dari pendukung sendiri, ya sama saja bohong. Kalau memang hebat, bikin survei resmi dong. Cari sampel acak yang baik. Metodologinya bisa dipertanggungjawabkan dan dijelaskan. Margin of error-nya berapa persen? Tingkat kepercayaannya berapa persen? Tapi Tengku Zul mana berani bikin survei begituan? Mau keluarin berapa banyak duit? Belum lagi hasilnya pasti tidak akan sesuai kenyataan. Makanya dia menghibur diri sendiri lewat polling di kandang sendiri, biar dia senang di dalam halusinasi buatan diri sendiri. Kasihan bapak satu ini. Kalau dibikin polling dengan cara yang sama di kandang pendukung Jokowi, apakah Tengku Zul pantas dipecat dari MUI? Saya yakin mayoritas suara telak akan mengatakan iya. Atau bikin polling di grup pembenci Tengku Zul, lalu bikin pertanyaan apakah orang ini bodoh atau pintar? Kita pasti sudah tahu jawabannya. Ini cuma masalah polling diadakan di mana. Makanya polling beginian tidak kredibel dan banyak cacatnya. Hanya orang tak punya kerjaan yang bikin polling ginian, dan hanya orang stres yang percaya dengan hasil pollingnya. Pak Tengku Zul, stop membuat kebodohan yang hanya akan membuat Anda ditertawakan satu Indonesia. Yang ribut-ribut dan mengkritik Jokowi hanyalah kumpulan kecil orang di dunia maya doang. Kita tahu kok Anda itu sangat tidak senang dengan Jokowi, entah karena apa. Kita maklumi saja karena ini wajar. Meskipun anehnya semua hal Anda komentari, baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Mungkin cocoknya disebut saja sebagai ketua seksi segala urusan. Ibarat guru fisika tapi ikut mengajar mata pelajaran matematika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, bahasa Inggris, pendidikan kewarganegaraan. Gimana hasilnya? Kacau balau kan? Yang tidak ahli disuruh ikut campur, ya habislah. Tidak ada orang yang mau seperti itu, kecuali memang sudah ada sifat nyinyir dalam gen orang ini. Masih tidak percaya? Lihat tuh mantan menteri yang dipecat tapi jadi gubernur. Gimana hasilnya? Banjir tak ada solusi. Wabah corona cuma pintar konferensi pers setiap hari. Ada masalah dan kritikan soal PPDP, dia tiarap sambil diam-diam berikan izin reklamasi. Hihihihihi. Warga kena aprechut double stroke combo.
Bagaimana menurut Anda?